Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kita membahas kajian mengenai kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengupas salah satu bab yang ada di dalam kitab ini, yaitu bab ke-14 mengenai al-ghulu fil ibadah, ya, atau kalau kita terjemahkan berarti adalah berlebih-lebihan di dalam ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh sahabat, keluarga, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah El Haramain wisata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang mudah dan syariatnya juga datang untuk memudahkan kehidupan manusia, ya, atau bisa kita katakan untuk mempermudah, ya, kehidupan manusia. Oleh karenanya syariatnya itu pada dasarnya tidak ada yang berat atau sulit untuk dilaksanakan, kecuali ada satu dua oknum daripada kaum muslimin mungkin ada yang mempersulit dirinya untuk kemudian melaksanakan syariat-syariat di dalam agama Islam ini. Namun pada dasarnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Nah, kali ini kita akan mengupas, ya, dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya. Apa kata Allah di dalam surat Thaha ini? Kata Allah, "Thaha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad untuk engkau menjadi kesulitan." Ya, ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini datang kepada Nabi Muhammad dengan kemudahan-kemudahan yang diturunkan di dalam hukum-hukumnya dan juga syariat-syariat Islamnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah pada sejatinya, ya, menghendaki atau berkeinginan kemudahan itu ada pada diri kalian, ada pada diri hamba-hambanya, ya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk hamba-hambanya. Ya, ini jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ini kemudian menjadi kaidah besar dalam ilmu usul fikih, ya, yaitu di dalam syariat itu selalu pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, penulis, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian menuliskan beberapa hadis yang berkaitan dengan kemudahan di dalam Islam tadi, ya. Kita akan membahas beberapa daripada hadis tersebut karena beliau menuliskan di sini banyak hadis, ya, beberapa yang panjang, ada beberapa juga yang mungkin bisa kita bahas di sini, yang kira-kira kita mampu untuk membahasnya, ya, ma tayassara lana min bahthihi, ya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun
tadhkuru min salatiha. Ya, pada suatu hari Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan kemudian Aisyah bercerita tentang seorang wanita, mengenai ibadah wanita tersebut. Qala, maka Nabi pun mengomentari apa yang diceritakan oleh Aisyah tadi, ya. Kata Nabi apa? Mah alaikum bima tutiqun. Ya. Eh, Nabi kemudian sedikit menafikan ibadah daripada wanita yang mengerjakan yang diceritakan oleh Aisyah tadi. Eh, Nabi menafikannya. Jangan seperti itu kata Nabi, ya. Berarti mungkin ya menurut Nabi, ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita yang diceritakan oleh Siti Aisyah tadi itu terlalu dipaksakan. Maka kata Nabi, "Alaikum bima tutikun." Ya, beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan terlalu memaksakan diri, ya, sehingga nantinya bisa memberikan mudarat terhadap diri kita sendiri. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Ya, kata Nabi kemudian, demi Allah, ya. Allah itu tidak akan pernah bosan untuk menerima amal soleh kalian. Ya, tapi yang Nabi khawatirkan adalah takutnya kalian nanti yang bosan. Nah, itu yang Nabi khawatirkan, ya. Nah, kemudian kata Nabi apa? Wa kana ahabbuddini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ya. Dan syariat, ya, atau bisa katakan amalan. Di sini dikatakan oleh Nabi, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang seorang hamba itu konsisten terhadapnya. Ahabbuddin, di sini dikatakan agama yang paling dicintai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang hambanya konsisten dalam amalan tersebut. Nah, ini sesuai dengan hadis lain yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla." Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang paling konsisten, walaupun amalan itu sedikit, ya. Kita contohkan misalnya seorang hamba yang sering terbangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, ya, ma tayassara lahu, mungkin itu lebih mudah baginya, ya, daripada dia memaksakan diri untuk sholat mungkin 8 rakaat sampai 12 rakaat, tetapi besok hari dia sudah tidak sholat lagi. Ya, lebih baik melaksanakan sholat 2 atau 4 rakaat, ya, sholat tahajud 2 atau 4 rakaat di malam hari, tetapi dilaksanakan konsisten secara kontinu, istiqomah kalau dalam bahasa agamanya, daripada, ya, melaksanakan dengan penuh semangat awalnya sholat tahajudnya dalam satu malam sampai 8 rakaat, 12 rakaat, atau bahkan ada yang 20 rakaat, tapi besok malamnya sudah kecapean, kelelahan, atau bahkan sudah bosan, ya, maka amalannya jadinya terputus, ya. Maka yang mana yang Allah cintai di antara dua jenis amalan ini, yaitu yang pertama tadi, yang sedikit tapi konsisten, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu kita catat di sini dan kita garis bawahi adalah, ya, bahwasanya salah satu sifat manusia itu adalah dia sering mengalami futur, ya. Futur itu artinya bosan, lelah, ya, penat, ya. Ini yang dihindari, yang ingin dihindari oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu mengingatkan kita, ya, beramal boleh banyak silakan, tapi usahakan istiqomah, itu bagus. Ya, tetapi kalau kita kira-kira tidak mampu beramal dengan kuantitas yang banyak, ya, lebih baik perbaiki kualitas. Ya, sedikit tapi konsisten, itu kualitasnya lebih bagus, ya. Makanya
oleh para ulama itu dikatakan bahwasanya, makruh hukumnya seorang hamba itu terlalu memaksakan diri dalam ibadah, kecuali ibadah wajib. Kalau ibadah wajib memang harus dipaksakan ya. Di sini, konteksnya ini ibadah-ibadah sunnah ya, yang hukumnya mandub. Ya termasuk juga yang diceritakan oleh Siti Aisyah ini. Yang diceritakan Siti Aisyah itu diriwayatkan bahwasanya, imra'ah atau wanita yang diceritakan oleh Siti Aisyah itu adalah, sedang mengerjakan sholat malam ya. Oleh karenanya, lebih baik ya, kita mengukur diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa membaca kemampuan diri sendiri, jika mau beramal. Ya, ada orang-orang yang Allah anugerahkan kemampuan untuk bisa sholat malam panjang, ya, atau banyak jumlah rakaatnya, atau panjang bacaannya. Ya, ada sebagian orang-orang yang mungkin Allah mudahkan baginya untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran misalnya. Dalam satu hari dia mampu membaca 1 juz, ya. Itu kalau istiqomah itu bagus, ya. Ada yang mungkin bisa satu hari mencapai 2 juz, ya. Kalau yang mampu melaksanakan itu silakan, tetapi kalau tidak mampu jangan terlalu memaksakan diri. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah al-malal. Al-malal itu adalah, bosan, ya, kebosanan, ya. Dan itu adalah sifat fitrahnya, manusia. Jadi biasanya untuk, menghindari itu, ya maka kita, sekali-sekali ya bisa mengurangi, kuantitas amalan kita, mungkin bisa diselingi dengan ibadah-ibadah lainnya, gitu. Nah itu dari hadis, Aisyah tadi, yaitu hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, ya. Kemudian ada, ada contoh lain di dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang menceritakan tentang, orang-orang yang berlebihan di dalam beribadah, ya, bahkan terlalu memaksakan diri. Di sini diceritakan bahwasanya ja'a satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang lelaki ke rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi. Jadi mereka datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ke satu orang tapi ke beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin memastikan bagaimana sih ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, ya. Kemudian setelah mereka mendapatkan informasi mengenai ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kuantitasnya dan juga kualitasnya, maka mereka pun ya saling berdiskusi, ya, saling ngobrol ya, saling bertukar informasi juga ya. Kemudian mereka mencoba untuk melebihi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pun kemudian mengatakan, di mana kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi, beliau sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Jadi Nabi sudah ada jaminan akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi di mana posisi kita ya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pengikut Nabi yang belum ada jaminan dosa kita akan diampuni. Nah, itu komentar daripada 3 orang lelaki tadi, ya. Qala ahaduhum, maka mereka pun semangat untuk kemudian untuk beribadah, ya. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Amma ana fa usallil laila abadan." Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Adapun saya," ini tekad mereka, "maka saya akan bertekad akan melaksanakan sholat malam," ya sholat tahajud tadi ya, "itu sepanjang malam setiap hari."
Wah. Kemudian lelaki yang kedua mengatakan wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Lelaki yang kedua pun bertekad dengan mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari selamanya tanpa berbuka puasa. Masya Allah, semangat luar biasa ini dari lelaki-lelaki tadi. Kemudian yang ketiga pun mengatakan wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan dan aku tidak akan menikah. Aku akan menjauhi, mengasingkan diri dari wanita. Luar biasa tekad daripada tiga orang lelaki tadi. Ya, ini secara logika memang bagus. Ya, tetapi ibadah tidak cukup hanya baiknya atau bagusnya saja. Harus ada dibentengi dengan atau didasari dengan ilmu. Ya, jadi ibadah itu, nah ini pelajaran penting juga. Ibadah itu ya bukan soal secara logika itu bagusnya saja, tetapi harus ada dasar ilmunya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka kemudian Rasul pun menghampiri mereka. Ya. Faqala antumul ladina qultum kada wa kada, maka Nabi bertanya kepada mereka, benarkah kalian yang tadi bertekad dengan tiga hal tadi itu? Maka para tiga orang lelaki itu pun menjawab, iya, ya, benar wahai Rasulullah. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu walakinni asumu wa uftir. Ingatlah wahai teman-temanku, ya, begitulah kira-kira kata Rasulullah, ya. Wahai sahabat-sahabatku, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya tadi, ya. Walakinni asumu wa uftir. Tetapi walaupun dengan takutnya aku itu kepada Allah dan dengan ketakwaanku yang sangat tinggi itu, aku berpuasa dan aku masih berbuka. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah bantah orang yang tadi mau puasa ad-dahra. Puasa ad-dahra itu puasa setiap hari, puasa sepanjang zaman, ya. Wa usolli wa arqud. Aku, kata Rasulullah, benar melaksanakan sholat malam, tetapi aku juga beristirahat. Aku juga tidur. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk melaksanakan sholat, ada waktu untuk ibadah juga. Jadi dibantahlah salah seorang tadi yang pertama, ya, yang ingin melaksanakan sholat malam sepanjang malam atau sholat tahajudnya sepanjang malam. Kemudian Rasulullah membantah juga lelaki yang ketiga, kata Nabi, wa atazawwajun nisa, kata Nabi. Ya, dan aku juga adalah orang yang menikahi wanita. Itu terbantahlah juga tadi lelaki yang ketiga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, tiga hal yang aku sebutkan itu adalah sunnahku, jejak Rasulullah. Ya, apa tadi? Kalau berpuasa harus berbuka. Ya, ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka. Kemudian yang kedua tadi adalah sholat malam. Ya, ada waktunya sholat, ada waktunya istirahat. Tubuh kita butuh untuk istirahat. Yang ketiga adalah sunnah menikahi wanita. Ya, maka tiga sunnah ini adalah semuanya sunnah dari Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan ini di hadapan para sahabat-sahabatnya, ya. Maka dengan kita bisa ambil pelajaran, ya, dengan tekad-tekad yang luar biasa. Kalau kita lihat ini ibadahnya hebat-hebat nih, ya. Mau sholat sepanjang malam, mau berpuasa tanpa berbuka. Maksudnya di sini berpuasa tanpa berbuka adalah berpuasa setiap hari. Berpuasa setiap hari.
Maka kan di dalam hadis lain Nabi sarankan itu, kalau mau berpuasa, itu yang paling baik adalah puasa Daud. Ya, kalau kamu mampu. Nah, ini menyesuaikan juga dengan manusianya, dengan, setiap muslim, sesuaikan juga dengan diri kita. Bacalah kemampuan. Kalau Anda mampu, ingin bertekad berpuasa, puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Nah, itulah maksudnya asumu wa uftir. Nah, uftir itu artinya 1 hari yang tidak berpuasa. Silakan kalau mampu, tapi yang diharamkan adalah puasa setiap hari, itu tidak boleh. Kalau nggak mampu puasa Daud, jangan dipaksa. Jangan memaksakan diri. Ambil puasa misalnya Senin Kamis. Kalau nggak mampu juga Senin Kamis, ambil puasa Ayyamul Bid yang 3 hari di setiap bulan, di pertengahan bulan. Ya, jadi jangan terlalu memaksakan diri kalau memang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah yang hukum asalnya bukan kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini kan jelas, apa namanya, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memang mengajarkan kita untuk tidak memaksakan diri, ya. Kemudian, eee, ya terakhir juga ya anjuran untuk menikah, ya. Jadi manusia ini ya diciptakan dengan hawa nafsunya dan dia memang harus menyalurkan hawa nafsunya. Nah, untuk menyalurkan hawa nafsu ini ada jalan-jalan yang sudah ditetapkan di dalam syariat agar semua ya agar proses itu semua itu nanti bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah apabila kita i'tizalun nisa, kita tidak menikah, itu salah juga. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang menyangkalnya, ya, "Ana atazawwajun nisa," kata Nabi, "aku eee, menikah, ya, aku menikah, ya, dan ini adalah bagian daripada sunnahku," kata Nabi, ya. Jadi kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian, mungkin kita akan membahas ya 2 hadis lagi ya yang agak pendek ya, ini, mungkin bisa merangkum apa yang sudah kita bahas ya. Hadis ketiga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halakal mutanatti'un, qalaha salasan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Halakal mutanatti'un," artinya binasalah atau celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Qalaha salasan. Nabi mengatakan itu 3 kali. Ya, ini adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berlebih-lebihan. Ini kaidah penting, ini berlebih-lebihan dalam semua hal, ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi sebaik-baik perkara pilihlah yang pertengahan, yang tengah-tengah. Ah, Kemudian di hadis yang keempat, di sini juga Nabi mengatakan, ya ini peringatan untuk kita semua, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Wah, ini juga kaidah besar ini. Ya, yaitu innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wala yusyaddad dinu illa ghalabah. Wah, dan tidaklah agama itu ditantang, nah maksudnya gitu ya, ditantang ini artinya di-challenge ya, kecuali agama itu akan mengalahkan orang yang menantangnya. Dalam artian apa? Ya, tidak mungkin seorang hamba itu bisa mengalahkan agama. Dia mungkin ingin terlalu berlebih-lebihan dalam ibadahnya, ya, tetapi nanti, yang kita khawatirkan dia akan kalah. Dalam artian kalah di sini ya tadi sebagaimana dikatakan Nabi, yaitu dia akan bosan dan lelah sendiri. Dan khawatirnya kalau sudah bosan dan lelah, dia akan tinggalkan amalan itu. Nah, inilah yang dikatakan nanti ad-dinu yaglibu alaihi, artinya agama, artinya dia akan kalah oleh dirinya sendiri itu dalam melaksanakan ibadah tadi atau syariat agama. Nah, maka kemudian kata Nabi, fasad didu wa qaribu wa abshiru, ya. Maka dalam ibadah itu
ya tidak perlu terlalu berlebihan sebagaimana saya katakan tadi ya pertengahan saja, fasaddidu wa qaribu ya, mendekati, mendekati yang paling baik gitu. Sebagaimana kita katakan tadi kan, kalau kita memang puasa yang paling baik itu adalah puasa Daud, ya tapi tidak semua manusia mampu melaksanakan puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak semua manusia mampu. Maka kalau nggak bisa puasa Daud, ambil puasa lain, puasa Senin Kamis misalnya. Ini maksud daripada fasaddidu wa qaribu, artinya dekatilah yang terbaik walaupun kita belum bisa menjalankan yang terbaik. Ya, sering dikatakan ya kita berusaha untuk melaksanakan yang sempurna tetapi kekuatan kita terbatas. Ya, maka ya kita usahakan untuk sempurna. Kita sholat mungkin ya tidak bisa sempurna tapi kita berusaha untuk sempurna. Maka tidak perlu juga kita misalnya dalam sholat terlalu memaksakan diri misalnya membaca ayat yang terlalu panjang-panjang misalnya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini bisa membuat kita ya menjadi bosan, ya. Wa absyiru ya, dan insyaallah kalian akan menerima kabar gembira. Ya, jadi memang dalam agama ini tidak dituntut kesempurnaan, tapi kita dituntut usaha kita untuk ya mendekati kesempurnaan tersebut dan atas usaha kita itulah nantinya kita akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad daljah, dan manfaatkan ya waktu sore, waktu pagi ya. Intinya adalah Nabi mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, eee, dari dua hadis ini kita bisa menyimpulkan ya, hadis ketiga dan keempat tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya agama ini mudah dan kita tidak boleh terlalu memaksakan diri ya untuk beribadah ya terhadap ibadah-ibadah yang memang hukum dasarnya bukan kewajiban seorang hamba, ya. Mungkin ya kalau saya boleh membahas sebuah fenomena yang relate kira-kira di zaman kita ini adalah berkaitan dengan ibadah umroh, ya. Jadi ibadah umroh itu sekarang di satu sisi kita bersyukur kepada Allah bahwasannya banyak daripada jamaah atau banyak daripada kaum muslimin yang memang memiliki keinginan luar biasa untuk melaksanakan ibadah umroh, ya. Tetapi eee, kita harus sebagaimana saya katakan tadi, ya kita harus membarengi ibadah kita itu dengan dasar-dasar keilmuan. Kita harus ketahui dulu apa hukum umroh itu, ya, terhadap kaum muslimin secara umum dan terhadap individu-individunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ya, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Ah, ini harus digarisbawahi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Dan ini tidak sia-sia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya kalau Allah memang ingin mewajibkan fardunya fardu ain misalnya, wajib terhadap seluruh orang baik yang mampu ataupun tidak mampu, ini bisa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya, kewajiban haji ataupun umroh ini itu hanya bagi orang-orang yang mampu, ya. Maka bagi yang tidak mampu jangan terlalu memaksakan diri, apalagi sampai berhutang. Nah, ini sangat berbahaya. Ini yang mau kita bahas ya di dalam ayat atau berkaitan dengan tema kita pada kajian kali ini, ya. Nah, ini yang sedang relate dengan fenomena ibadah umroh pada saat ini, ya. Kalau kita kira-kira memang belum mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, boleh kita bertekad, berusaha, silahkan untuk mencapai kemampuan. Tetapi kalau memang belum mampu, jangan terlalu memaksakan diri sampai harus berhutang.
apalagi hutangnya itu ya ada unsur-unsur ribanya. Ya, ini kan jadinya tidak pas ibadah itu, apalagi ibadahnya adalah ibadah di tanah suci, ya, tetapi dilaksanakan dengan asbab-asbab atau sebab-sebab yang tidak syar'i. Ya, ada unsur-unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ibadah umroh yang suci ini ya kemudian dinodai ya oleh hal-hal yang diharamkan di dalam syariat itu sendiri. Dan ini juga sudah dijelaskan ya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh terlalu memaksakan diri kita ya, walaupun sekarang ini masya Allah ya ibadah umroh ini kan sedang viral sekali. Ini juga haruslah menjadi perhatian bagi kita untuk ibadah umroh ini. Seseorang itu harus ya berniat ya dengan niat yang benar dalam ibadah umroh, bukan hanya sekedar viral saja. Ya, kemudian karena viral kita terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umroh walaupun belum mampu ya sampai berhutang ya. Ini mungkin bisa kita katakan masih keliru ya dalam memperoleh asbab-asbab, sebab-sebab untuk melaksanakan ibadah itu. Terakhir mungkin hadis yang terakhir, ini ada sedikit hadis yang cocoklah untuk di zaman kita ini ya. Yaitu dalam sebuah hadis dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat fakanat salatuhu qasran wa khutbatuhu qasran. Ya. Kata Jabir bin Samurah bahwasanya beliau dahulu sering salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang-sedang saja. Dalam artian tidak terlalu panjang. Ya, mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk para imam, ya. Kalau sholat, ya jangan terlalu panjanglah surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Perhatikan makmum yang di belakang, ada orang tua mungkin, ada orang sakit, ada orang buru-buru mungkin yang mau bekerja, melanjutkan pekerjaannya, ya, tolong diperhatikan. Ya, ini tanggung jawab daripada seorang imam, dan disinilah seorang imam itu diuji kefaqihannya. Kefaqihannya artinya keilmuannya dalam membaca kondisi para makmumnya. Wa khutbatuhu qasdan, ya, dan khutbahnya juga itu sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang. Jadi bagi khotib, ya, khotib apapun itu, khotib Jumat, khotib Idul Adha, Idul Fitri, khotib istisqa, misalnya sholat istisqa ya, tolong diperhatikan khutbahnya jangan terlalu panjang. Ya, ambil inti-intinya, sampaikan kepada umat, jika sudah selesai jangan terlalu diperpanjang dengan hal-hal yang kira-kira tidak dibutuhkan oleh umat. Ya, kasihan para makmum, para umat yang akan melanjutkan kewajiban-kewajiban mereka. Nah, di sini juga ini diuji bagi para khatib ya, kefaqihannya, keilmuannya untuk membaca kondisi daripada para jamaahnya. Demikian Bapak Ibu jamaah El Haramain Wisata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dan hadis yang bisa kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ini mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, ilmunya ya, dan mudah-mudahan ini nantinya juga bisa menjadi bekal bagi kita ya dalam melaksanakan ibadah keseharian kita ya, khususnya mungkin kita membahas di sini adalah ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nafilah atau ibadah-ibadah tambahan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang salah itu datangnya dari kejahilan diri saya sendiri, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.